Dari bawah pohon pring kaki Gunung Ungaran, kita kedatangan lagi 2 unit tronton hari ini. Bukan cuma 2 unit tronton, kita kedatangan Hino RM 2. Harusnya 4 hari ini, belum datang 2. Kemudian di belakang ada Hino RK yang sudah saatnya rebody atau angkat bodi dan dibodikan ulang. Itu banyak sekali di belakang teman-teman, punya itu bis-bis barat sana. Dan di RM ini punya bis Jawa Tengah, jalurnya cukup banyak, akap ada, pariwisata ada, juga jual belinya cukup lancar ya. Oke, kemudian di sini teman-teman, ini ada Scania K410. Nah, Scania K410 ini bisa dibilang sekarang menjadi tronton yang banyak diminati karena memang populasinya juga cukup banyak dan yang datang setiap bulan hampir ada terus gitu teman-teman. Di UT sendiri juga pesanan saya yakin sampai saat ini K410 masih terus banyak ini ya, banyak dilakukan perakitan karena memang sampai saat ini kita pun masih banyak SPK K410 yang menunggu sasisnya datang. K450 juga ada teman-teman. Ini ada 2 unit di sini. Nah, seperti ini penampakan dari Scania K450. Ini tadi baru diberesin sama teman-teman. Ini nanti kita cover kembali. Ini kita taruh di bawah yang ada atapnya karena memang teman-teman agak kepanasan. Yang di sana juga yang RM tuh. Hari ini siang-siang kita bikin kontennya. Ini ada 2 unit Scania K410. Tebak kira-kira punya siapa teman-teman yang belanja Scania-nya di tahun 2024 ini banyak banget, 2023 juga banyak banget. Nah teman-teman, untuk Scania ini banyak ya yang hadir di tahun ini di Laksana. Volvo juga puluhan. Lagi kita proses buat teman-teman yang di belakang sasis. Ketika saya ngonten kok rumputnya banyak, ininya banyak, itu sudah dibelikan batu bata ini ya, apa namanya tuh, kayak gini, paving. Nah, paving untuk nanti di belakang sini kita kasih paving semua itu teman-teman. Oke, di sini Scania K410 teman-teman bisa lihat di sini untuk partnya yang datang atau bisnya yang datang itu hanya pendek ya, sekitaran mungkin 8 sampai 9 meter saja. Nanti ketika disambung akan jadi 13,5 meter kurang lebihnya teman-teman. Nah, di sini ada ban serep. Ini masih kinclong semua kalau sasis di sini teman-teman. Kemudian ini yang dibilang kursi mahal. Optik transmissionnya seperti ini. Ini pasti gantungan kuncinya sangat sangat teman-teman cari ya. Scania K410 CB 6x2, serial numbernya ini ada di RK 000541. Nah, 541 ini apakah 541 untuk produksi di Scania-nya dengan kode K410-nya, entah IB sampai ke CB atau bagaimana, saya juga kurang paham, besok kita tanya-tanya deh. Oke, seperti ini untuk area bawahnya, pedal gas dan juga pedal remnya teman-teman. Banyak sekali soket-soket ya, ke electrical, ke ECU dan lain-lain. Di sini ada yang di sana yang sudah dibuka ya, kita lihat ya. Nanti kita kelilingi ada apa aja. Oke, di sini, nah ini ada satu panel box ECU di sini teman-teman, termasuk sekring-sekring dan lainnya. Ini dari Scania. Nah, ini harganya jangan ditanya ya, pastinya cukup ya, mahal sih, bukan hanya cukup. Ini sasis nomornya dan lain-lain. ECU ini akan bekerja untuk memaksimalkan dan juga membalancekan lah pokoknya. Ini sudah diatur. Nih kalau remap. Oke, di sini juga ada diagram dari unit ini, wiring dan lainnya teman-teman. Di sana ada sekring dan lainnya. Ini akan masuk nanti ke dalam box ECU, biasanya di bagasi itu kiri ya, kalau suite class di atas di dalam kabin. Oke, seperti ini. Terus untuk ini apa namanya, ini untuk katrol bannya, dia kok mengarahnya ke sini ya sekarang ya. Oh, ke depan masih bisa teman-teman.
Kalau dulu udah tanam sekalian loh, sekarang enggak lagi. Kalau dulu tanam sekalian, sekarang enggak. Oke, seperti ini pengisian BBM-nya ada di kanan dan di kiri. Ini panel-panelnya ada di kanan dan di kiri. Kemudian ini untuk air suspensinya seperti ini. Kalau yang depan masih di bawah sasis teman-teman. Tapi walaupun di bawah sasis, lihat untuk pegangannya yang kekar-kekar. Sukanya Scania itu pegangannya kekar-kekar gitu loh. Tapi ya ini untuk ini apa namanya, untuk jacklingnya saya lebih suka Volvo. Untuk area kemudinya Volvo itu udah kayak kapal gitu loh, kayak hidrolik semua, angin-anginnya lebih keren. Oke, kemudian ini ada aki, ini lagi ada kontrol unitnya di sini semua, wiringnya rapi. Nanti ketika unit ini diproses dan dilakukan PD oleh tim UT, itu akan diperiksa semuanya lagi teman-teman, termasuk wiring-wiring. UT ini kalau untuk periksa unit mau keluar, dia lebih detail dan juga lebih teliti. Bahkan ini ya, ada tim untuk PDE sendiri di karoseri teman-teman. Untuk UT itu mobile ya, kesana kemari ke karoseri itu untuk memastikan jalur mereka, untuk memastikan produk mereka tetap oke gitu loh. Jadi semuanya dipastikan. Ini nanti seperti ini kan dibawakan, nanti ada penyambungan dari karoseri, itu akan di PDE ulang oleh timnya UT, timnya Scania teman-teman. Jadi diperhatikan sekali untuk produk daripada United Tractor ini. Oke, seperti ini ada ecu lagi di sini. Kemudian ini ada double di sini untuk pengisiannya teman-teman. 1 2 nanti yang AC sendiri. Ini filter udaranya ada di sini. Kemudian radiatornya ada di sebelah kanan, silencer box untuk exhaust di sini. Dan ini ada double air sus ya. Jadi di belakang ada 1 2 di sini dan 3 di bagian kiri dan kanan 3. Jadi ini untuk bananannya gede banget di sini, dan di sini ada di bawah sasis tapi ada rongganya di sini teman-teman untuk bracketnya. Ada untuk stabilizer shock juga di sini, ada stabilizer di sana, terus di sini juga ada stabilizer lagi. Keren banget ini. Gimana teman-teman, stabilizernya banyak banget untuk membuat unit ini lebih enak, anteng, dan juga lebih balance ya ketika berjalan. Istimewa ini UT Scania. Ini kan dirakitnya di Indonesia teman-teman, tapi untuk komponennya ini didatangkan langsung dari luar sana. Ini untuk AdBlue-nya di sini nanti kita tempatkan di area yang memang sesuai dengan BBM QE namanya dari UT, itu ada pedomannya. Jadi kita potong sasis itu nggak asal potong ya. Di sini ada pedomannya. Jadi dari UT itu menerbitkan kayak buku gitu atau manual book untuk penyambungan sasis untuk pembuatan bodi karoseri. Masing-masing ATPM atau masing-masing sasis ada itu semuanya teman-teman. Itu perlu dipelajari dan tebel, lumayan lah. Bisa kita ilmu-ilmunya banyak di situ bisa kita dapatkan, di mana kita bisa menghitung center gravity, letak-letak daripada mana yang diperbolehkan. Untuk misal ini ada AdBlue, ini taruhnya bolehnya di mana, itu ada semua kayak gitu teman-teman. Yang tidak boleh di mana juga ada, seperti itu. Terus untuk jarak-jarak lah dan lain-lain, misal kayak gini, kisi-kisi udaranya di samping itu ada berapa aja gitu, untuk jarak lebarnya berapa itu ada semua teman-teman. Ada batas toleransinya juga, misal segini, misal 5 cm per 5 cm 5 cm semua, apakah diperbolehkan atau tidak, itu ada semua di manual book atau BBM QE nya dari United Tractor Scania ini. Oke, ini dengan nomor kode produksinya ini 9049, kalau yang ini di 7048. Beda ya, ini bulan 9, ini bulan 7. Pasti ini bookingan ini teman-teman, tapi baru datang karena SPK nya sudah di bulan 7, tapi sasisnya baru datang di bulan 9. Istimewa ya. Oke, di sini ada 2 unit yang akan kita segera proses, dan di dalam sini sudah banyak juga untuk sasis-sasis lainnya atau sasis-sasis tronton lainnya. Di dalam ada 2445 dan juga tronton lainnya, banyak banget teman-teman. Ini juga ada di sebelah sini, ada 1836, di sebelahnya 1626,
di sebelahnya ada Volvo dan lain-lain. Oke, banyak banget nih, semangat buat teman-teman yang sedang melepasin ori part daripada unit-unit bus. Ini nanti akan dikembalikan ke customer ya teman-teman, karena ini hak customer dan kita lepasin semua untuk proses produksi. Oke, saya Zainanto dari Peternakan Sasusnya Karoseri Laksana yang saat ini sudah cukup banyak. Istimewa. Oke, salam dadah.